Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PPDB tahap 2 Jabar 2021. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran tahap 2. Pendaftaran akan berlangsung sampai tanggal 1 Juli, di mana nanti untuk tahap 2 pengumumannya di tanggal 9 Juli. Baik Bapak Ibu yang ada di grup ini merupakan gabungan dari calon peserta didik yang gagal di tahap 1 dan juga ada yang betul-betul baru bergabung di tahap 2 ini. Sebagai gambaran, untuk tahap 2 ini ada 2 jalur dan 2 jenjang, di mana di SMA itu ada jalur zonasi, sedangkan di SMK itu adalah prestasi nilai rapot umum. Untuk jalur zonasi yang dilihat adalah skor jarak dari rumah ke sekolah. Sedangkan SMK ini adalah jumlah nilai rapot 7 mapel selama 5 semester. Untuk SMA itu dibuktikan dengan titik koordinat, ya, makanya foto GPS kameranya jangan sampai bermasalah, dan pastikan foto GPS kameranya sama dengan kartu keluarga. Karena jika ada perbedaan, bisa jadi akan dikembalikan dan suruh perbaiki. Daripada bolak-balik, pastikan foto GPS itu sama sesuai dengan kakak. Ya, kemudian untuk nilai SMK, apalagi yang baru bergabung, ya, itu pastikan nilai rapotnya yang ada di web, yang ada di akun siswa, sama dengan nilai yang ada di rapot aslinya. Itulah syarat umumnya. Baik, kita mulai. Ya, ini persyaratan yang seperti yang kemarin, ya. Sepertinya tidak terlalu penting, tapi yang pasti mungkin karena kolektif sudah kami periksa. Tapi sekali lagi hati-hati, tolong dibantu untuk titik koordinat foto GPS-nya pastikan sama dengan yang ada di KK, kartu keluarga, dan pastikan juga titik koordinat di GPS sama dengan yang ada di akun siswa. Kalau ada perbedaan, tolong hubungi kami, jangan mengedit sendiri. Kemudian kalau untuk SMK, pastikan nilai rapot yang ada di akun siswa, ya, itu sama dengan rapot aslinya. Tolong dipastikan itu untuk menghindari kesalahan atau perbaikan nanti ketika pendaftaran. Baik, untuk syarat umum di SMA adalah kartu keluarga, ya. Untuk kartu keluarga sepertinya kalau yang ikut pra-pendaftaran itu tidak ada masalah. Tapi yang saya khawatirkan adalah bagi yang tidak mengikuti pra-pendaftaran tiba-tiba langsung daftar kolektif. Nah ini, saya harapkan mudah-mudahan ada yang lapor diri, nggak mengikuti pra-pendaftaran, jadi sehingga kami bisa antisipasi. Karena pada posisinya seharusnya masalah ini terselesaikan ketika masa pra-pendaftaran. Tapi bagi yang belum, sekali lagi hubungi kami sehingga kami bisa mengantisipasinya. Karena prosesnya agak panjang. Bahkan ada yang harus ke Disduk Capil dulu untuk validasi. Baik, untuk kuota di SMA untuk zonasi adalah 50%. Ya. Ini jarak yang pertama adalah jarak. Kemudian yang kedua ini usia. Usia itu hanya bisa dipakai jika ada jarak yang sama pada batas akhir kuota, misalnya di posisi 198, 199, 200 itu merupakan batas ambang kuota di 198 SMA 1. Itu ada 3 orang yang sama, baru akan dilihat kan harus buang 2. Nah, itu baru dilihat usianya. Jadi bukan usia itu bukan di awal. Jika ya ada jarak yang sama pada batas kuota, dan itu pun sangat jarang sekali. Untuk zonasi 50% SMA, sedangkan di SMK nilai prestasi rapot umum, hati-hati Bapak Ibu, ini lebih kecil dibandingkan dari rapot unggulan. Kalau di rapot unggulan 35, kalau di rapot umum 25%. Tapi di beberapa SMK itu ada yang pelimpahan. Artinya
ketika di rapat unggulan kemarin tidak terpenuhi kuotanya, maka otomatis kuotanya akan bertambah di rapat umum. Nah tuh, di sini ada bacaan pelimpahan kuota tahap 1 ke tahap 2 jika tidak terpenuhi. Oke, baik, untuk SMK ini perhitungannya adalah penjumlahan semua nilai dari semester 1 sampai semester 5 dari pendidikan agama sampai ke bahasa Inggris. 7 mata pelajaran di total. Kemudian akan muncul skor antara 2.800 sampai 3.000. Baik, nah ini yang perlu disampaikan, ini yang paling penting. Data untuk SMA ini saya ambil untuk kuota tahun ini, namun untuk jaraknya adalah kami ambil dari tahun kemarin. Karena untuk SMA kita tidak bisa memprediksi tahun ini sampai berapa, karena banyak pertanyaan orang tua adalah, Pak, nyampe nggak jarak segini? Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk jarak kuota itu hanya bisa dilihat ketika sudah ada pendaftarnya. Ya, jadi untuk jarak terdekat atau terjauh kita hanya bisa setelah pendaftar. Jadi tergantung dari pendaftarnya. Namun yang pertama adalah Bapak Ibu perhatikan adalah kuotanya. Zonasi sangat besar sekali Bapak Ibu untuk tahun ini. Di SMA 1 Babelan itu 198, di SMA 2 180, di SMA 3 Babelan 144 siswa, di SMA 4 Babelan 108 siswa, di Tarumajaya 198, di 14 198, dan di 10 198. Dan ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Jarak terjauh untuk tahun kemarin di SMA 1 Babelan adalah 1135 meter. Di SMA 2 1210, di SMA 3 ada 675. Kemudian untuk di 4 Babelan 12.987. Tarumajaya tahun kemarin 2.456 meter. SMA 14 615 meter dan SMA 10 1.245. Ini kenapa ada variasi seperti ini? Ini tergantung dari jumlah pendaftarnya. Ini yang memang yang paling agak-agak hampir tidak masuk akal adalah di SMA 3 Babelan dan SMA 14 Bekasi, di mana hanya kurang dari 700 meter. Ini dikarenakan karena jumlah pendaftar untuk jalur zonasi ini sangat banyak sekali, makanya tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Sedangkan untuk di SMK 5 untuk rapat umum jurusan kimia analis adalah 18 siswa, elektro 36, perbankan 18 siswa, RPL 18 siswa. Di mana nilai terendah pada rapot unggulan kemarin adalah untuk kimia 2952, TI 2927, perbankan 3004, dan RPL 3047. Nah, di SMK 5 tolong perhatian baik-baik Bapak Ibu, karena kuotanya lebih sedikit daripada dari rapot unggulan dari tahap 1, maka menurut prediksi saya dan menurut pengalaman saya nilainya bisa jadi akan lebih tinggi. Karena apa? Pendaftar lebih banyak, kuota lebih sedikit, jadi otomatis yang mau ke SMK 5 tolong diperhatikan, kita harus naikkan ini batas ambangnya 10%. Jadi kalau misalnya mau ke RPL berarti harus di atas 3067 atau 3077. Begitupun diperbankan ya. Terutama di SMK 5, hati-hati. Ya, bukannya menghalangi, tapi kita harus safe. Ya, harus main safe di tahap 2 karena apa? Di tahap tidak ada lagi tahap 3. Oke, kemudian di SMK 11 untuk TKR itu 36 siswa, 2822 nilai terendahnya. Untuk elektroindustri ini 18+15 siswa. Kenapa ada plus 15? Karena pada rapat unggulan kemarin di tahap 1 kuota tidak terpenuhi. Ya, nilai terendah 2860, tapi yang daftar dari 25 itu hanya 10 orang. Jadi 15 orang akan nambah ke TI. Nah, ini peluang Bapak Ibu. Ya. Untuk akuntansi termasuk jurusan yang paling diminati, hati-hati ya. Ini ada 36 siswa, nilai terendah 2811. Kemudian untuk logistik itu ada kuota tambahan dari tahap 1 18-15 dengan nilai 2864. Kemudian di SMK Tarumajaya ya, ini kemarin di rapat unggulan kebanyakan dihindari. Ya, peminatnya kurang, jadi otomatis penambahan kuota ya, penambahan kuota itu banyak. Maka dari itu saya banyak sarankan untuk
menuju ke SMK Tarumajaya karena peluangnya besar di sana. Kenapa saya bilang peluangnya besar? Nilainya nggak terlalu tinggi, kemudian kuotanya lumayan banyak. Untuk TMI ada sekitar 35 dengan nilai terendah 2851, TKR juga 35 dengan nilai terendah 2912, TKJ ada 28 dengan nilai terendah 2823, dan kimia industri itu ada 37 siswa dengan nilai terendah 2828. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam proses pendaftaran tahap 2 ini, ya, silakan dicek dulu hari ini, ya. Untuk yang SMA pastikan titik koordinat sama dengan foto GPS-nya dan data yang lainnya, data umumnya, jangan ada yang salah. Kemudian untuk SMK pastikan nilai rapotnya sama dengan yang aslinya. Setelah dilihat, ya, tolong harap agar tidak mengedit dalam proses pengecekan, ya, tidak mengedit sendiri. Jika ada kesalahan atau ada yang tidak sama, silakan lapor ke kami. Dan yang terpenting adalah setelah pengecekan, silakan lakukan logout akun agar kami bisa mengedit tanpa harus berulang-ulang. Baik, mungkin informasi itu untuk hari pertama, ya. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Kita akan mulai berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.